Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrezi Renanda dengan NIM 1215030312193. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan framework dari ITIL versi 4, yaitu Service Financial Management. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, itu definisi. Di sini ada 3 kata. Yang pertama itu service, financial, dan manajemen. Service sendiri menurut bahasa itu artinya layanan, tapi menurut istilah, service adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Kemudian itu finansial. Finansial itu menurut bahasa itu keuangan, tapi menurut istilah, finansial adalah aktivitas yang berkaitan dengan manajer keuangan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Yang kemudian itu manajemen. Manajemen itu artinya manajemen, tapi menurut istilah, manajemen adalah proses untuk mengatur dan mengelola sumber daya baik manusia maupun non-manusia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian dari ketiga definisi ini kita mendapatkan definisi dari Service Financial Management, yaitu salah satu praktik dalam kerangka kerja ITIL versi 4 yang bertujuan untuk mengelola dan mengontrol aspek keuangan dari layanan TI yang disediakan oleh organisasi. Framework ini mencakup pengelolaan biaya, nilai, dan pengeluaran untuk memastikan bahwa layanan TI memberikan manfaat maksimal dengan pengelolaan sumber daya yang efisien. Kemudian kita masuk dari komponen dari Service Financial Management. Ada 3 komponen. Yang pertama itu budget. Budget itu pengalokasian. Di sini berarti proses perencanaan dan pengalokasian anggaran. Kemudian itu ada accounting. Accounting itu pelacakan dan pencatatan pengeluaran dan pendapatan terkait layanan. Kemudian itu ada charging. Charging itu mengenakan biaya, tapi dapat didefinisikan sebagai penentuan biaya yang dikenakan kepada pelanggan yang berdasarkan layanan yang diterimanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan dan manfaatnya. Tujuan dari Service Financial Management yaitu menyediakan transparansi keuangan atas biaya dan layanan, mendukung pengambilan keputusan bisnis, data terkait investasi layanan, dan terakhir meningkatkan efisiensi biaya dalam manajemen layanan TI. Untuk manfaatnya sendiri itu transparansi keuangan untuk semua pemangku kepentingan, identifikasi area untuk penghematan biaya, dan terakhir itu memberikan dukungan dalam pengelolaan investasi TI berbasis nilai. Kemudian langkah implementasinya. Ada 4 langkah implementasinya, yaitu pertama, kita mengidentifikasi semua layanan TI yang dikelola. Misalnya dalam sebuah startup kita memiliki layanan cloud service, cloud computing. Jadi dua layanan itu kita identifikasi layanannya. Kemudian kita lakukan analisis biaya dan nilai layanan kita. Dari 2 layanan tadi, cloud service dan cloud computing tadi, kita nilai biayanya. Misalnya 10 juta setiap layanan. Kemudian itu tetapkan proses untuk budgeting, accounting, dan charging. Dari dua layanan tadi kita tentukan berapa untuk alokasi biayanya, kemudian kita catat pengeluarannya, dan kita kenakan biaya yang sesuai. Dan terakhir itu monitoring dan optimalkan biaya layanan secara berkelanjutan. Di sini ada alur kerja dari Service Financial Management. Yang pertama itu analyze stakeholder requirement, kita menganalisa kebutuhan pemangku kepentingan. Kemudian define and agree Service Financial Management approach, menentukan dan sepakati pendekatan manajemen keuangan layanan. Yang ketiga itu communicate and integrate the approach into organization value stream, komunikasikan dan integrasikan pendekatan ke dalam alur nilai organisasi. Kemudian itu review and adjust Service Financial Management approach and procedures, tinjau dan sesuaikan pendekatan serta prosedur manajemen keuangan layanan. Kemudian kita masuk ke contoh kasus. Misalnya di sebuah startup bernama CloudTech. Startup ini memiliki 3 masalah. Yang pertama itu pemakaian layanan cloud dan oleh berbagai unit tidak dipantau dengan baik. Kemudian masalah kedua itu tidak ada transportasi terkait pembagian biaya antara unit bisnis. Masalah yang ketiga itu beberapa layanan memiliki biaya lebih besar dari nilai yang dihasilkan, tapi tetap dipertahankan karena kurangnya analisis.
Dampak dari tiga masalah ini ada tiga juga. Yang pertama itu over budget dalam setiap operasional TI dalam setiap kuartal atau per 3 bulan. Kemudian itu konflik antar unit bisnis mengenai penggunaan dan pengalokasian anggaran. Kemudian itu keputusan investasi tidak berbasis data karena tidak ada informasi keuangan jelas. Untuk mengatasi masalah ini, ketika kita menyelesaikan berdasarkan pendekatan SVM. Pertama itu kita analisis kebutuhan pemangku kepentingan. Kita analisis masalah tadi, kemudian kita kelompok-kelompokkan berdasarkannya. Misalnya kalau cocok dengan sesuai dengan service manajemen, kita lanjutkan ke penyelesaian kedua. Kita definisikan dan persetujuan pendekatan SVM. Kemudian kita definisikan apakah masalah ini terkait budgeting, accounting atau charging. Tapi menurut masalah ini, untuk masalah pertama, pemakaian layanan itu termasuk ke dalam budgeting. Kemudian tidak ada transportasi itu termasuk ke dalam accounting. Dan terakhir, beberapa layanan memiliki biaya yang lebih besar itu termasuk ke charging. Kemudian dari pendefinisian tadi kita implementasi pendekatannya. Kita masukkan ke dalam alur penyelesaiannya. Dan selanjutnya itu monitoring atau peninjauan dan penyesuaian proses. Terakhir itu hasil dari penyelesaian itu, pertama ada efisiensi biaya. Cloudtech berhasil mengurangi biaya operasionalnya. Yang kedua itu transparansi dan akuntabilitas karena ada pencatatan dan pendataan setiap layanan yang keluaran masuk. Terakhir itu ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Oke, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.